Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari Law Office Herman Kadi dan Partner hari ini menghadiri persidangan perkara perdata 972 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan. Nah, ini perkara kami selaku penggugat, di mana klien kami Pak Barka yang ada samping saya ini, Subarka samping saya ini, punya PT apa Pak? Punya PT Silatama Nawamaja. Silatama Nawamaja, Albino. perusahaan air minum kemasan ya, posisi di Bogor. Nah, ceritanya begini, ini Pak Subarka ini dia waktu itu mau menjual pabriknya tahun 2020. Nah, tiba-tiba datanglah calon pembeli yang bernama Satrio Wibowo. Pak Satrio Wibowo. Nah, calon pembeli ini Pak Satrio Wibowo. Dia minat atas tanah ini, pabrik ini. Nah, akhirnya terjadilah transaksi. Pak Satrio ini membayar DP dulu sebesar 15 miliar. Ya, sebesar 15 miliar. Ini karena harga pabrik itu waktu itu sekitar 60 miliar harga pabrik itu. Net. Nah, dalam perjalanannya nggak lama kemudian 10 hari setelah dia membayar DP, dia minta pembatalan transaksi ini, ya, pembatalan transaksi jual beli ini. Nah, kita akan keberatan, artinya kok tiba-tiba membatalkan gitu. Tapi di dalam perjalanannya gak lama kemudian 2023 ternyata Pak Satrio ini diaudit sama KPK dan dia ternyata jadikan tersangka oleh KPK dengan melakukan ada proyek apa namanya, penjualan APD zaman COVID waktu itu, dia tersangka kasus itu, penjualan APD. Nah, dari situ Satrio ini disidang lah, diadili oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Dalam proses persidangannya, ya, Pak Barka selaku pemilik dipanggil sebagai saksi karena ada aliran dana ke beliau, ke perusahaan beliau yang mau dijual kemarin. Nah, kita ini kan penjual yang baik, kita tidak tahu, ya kan, dia uang dari mana kita mana ngerti lah. Artinya dalam posisi ini kita hanya pemilik barang, pemilik pabrik, ada orang minat mau beli ya kita terima gitu ya, silakan aja kan gitu. Nah, kita tidak tahu bahwa dia ini ada sarang tersangka kasus korupsi di KPK, kita nggak tahu. Nah, dalam proses perjalanannya Satrio ini diponis 11 tahun oleh Pengadilan Tipikor dan sekarang sudah ingkrah. Nah, dengan inkrahnya ini tiba-tiba ada surat penetapan lelang oleh KPK. Jadi aset Pak Satrio ini mau dilelang, Pak Subarka ini mau dilelang oleh KPK akibat keterkaitan dengan ada aliran dana tadi, jual beli tadi. Nah, kita keberatan. Kami keberatan atas lelang sepihak oleh KPK ini. Kenapa? Kita mampu, Pak Subarka juga mampu untuk menjual sendiri. Tidak perlu ada pelelangan. Toh memang ini tanah pabrik dari awal sudah memang niatnya mau dijual. Ya, artinya kita memang dari awal sudah mau menjual. Nah, pembeli-pembeli beliau ini banyak sebenarnya. Nah, harga sekarang itu tanah
sudah tidak sama lagi dengan tahun 2020. Dulu oke lah, harga 60. Sekarang sudah 5 tahun kemudian, nggak mungkin harga segitu lagi. Itu pasti naik harganya. Nah, kami mau menjual sendiri, tapi KPK tetap memaksakan. Oleh sebab itu, saya selaku kuasa hukum beliau akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara 97 perkara 972 PDTG 2025 PN Jakarta Selatan. Nah itulah. Nah sekarang hari ini kemarin sebenarnya 3 minggu yang lalu sudah ada sidang awal, tapi pihak KPK maupun pihak lelang tidak mau tidak hadir. Nah hari ini sidang yang kedua, ya saya tidak tahu apakah pihak KPK hadir, apakah pihak KPKPN LN itu hadir, badan lelang yang ada di Bogor itu hadir apa tidak, saya tidak tahu hari ini. Nah ini hari ini adalah merupakan sidang kedua untuk menjawab ya, keberatan kami atas pelelangan aset tersebut. Klien kami merasa ini ada perbuatan zolim. KPK zolim karena telah melelang aset orang lain, ya bukan aset koruptor Satria. Ini adalah aset murni milik Pak Subarka. Artinya, dan ini pelelangan ini jelas suatu perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata. Ini tidak boleh ini. Ya. Melelang ini tidak boleh. Karena apa? Karena ini adalah aset orang lain, bukan aset koruptor. Dan klien saya, Pak Subarka ini sudah konsultasi kemana-mana dan beliau dapat respon dan dukungan. Ya, terutama tokoh-tokoh KPK sendiri. Ya ini nggak boleh, ini kan jelas. Ini kan aset orang lain, tidak boleh di dalam begitu saja. Padahal Pak Subarka sudah dengan itikat baik, ya nanti ketika ini laku dijual, uang yang 15 miliar itu akan dikembalikan beliau notarial dan bahkan sudah membuat pernyataan notarial. Tapi KPK tetap saja mau memasarkan kehendak, tetap mau melelang aset ini. Makanya akhirnya kami terpaksa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pelelangan ini. Ini adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dan ini melanggar hukum. Dan ini sudah ada tidak benar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti Pak Barka lebih lanjut. Silakan Pak Barka. Baik, kalau dari sisi saya adalah sangat saya sayangkan sekali, saya sangat kooperatif untuk membalikan uang negara. Saya sudah buat notarial dan sekarang saya kembalikan. Persoalannya adalah dengan mediasi yang di sosial medsos, para pembeli saya itu membatalkan setelah membaca itu di perkara mereka saya berkala. Sementara saya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Nah, saya minta kepada KPK cabut lelang itu, lepaskan berita di mediasi dan berikan surat yang jelas bahwa tidak ada pelelangan. Jadi saya akan merasa bisa tenang. Kalau seandainya itu dilakukan pada tahun 2020 sudah lama laku Pak. Saya menurut 7-8 pembeli membatalkan gara-gara mereka buka medsos. Bahkan saya dikatakan mereka berbohong. Saya tidak berbohong, ini masalah diri saya pribadi. Jadi oleh karena itu saya sangat dizolimi. Sudah lamanya akhirnya pikiran saya rusak, saya jadi sakit. Bisnis Pak bisa mengundurkan diri semua. Karena ketakutan dengan KPK kesalahannya. Nah, jadi oleh karena itu benar-benar kata Pak Zoliman mengefek kepada yang lain. Organisasi, bahwa saya pun mempunyai hak untuk menjual dan saya mampu mengantar lebih dari ada 70. Saya mampu Pak, pembelinya ada. Dan mereka batal semua. Karena Pak Biasa posisi sangat bagus. Jadi dengan harga 60 itu sangat sulit. Jadi itu saja saya mohon KPK bisa pahami bahwa itu bukan asetnya Pak Satrio. Kami belum pernah tanda tangan di PPAP segala macam. Tidak ada. Hanya punya produk personal berdua tanda tangan betul. Itu tanda sama KPK suratnya ada. Itulah dari saya dan saya mohon ini segera diselesaikan dengan baik karena mengganggu percobaan saya. Terima kasih. Oke Bang, langkah selanjutnya kalau KPK masih terus menyatakan dirinya benar apa Bang kira-kira yang akan dilakukan? Ini kan proses sidangnya sedang berlanjut ya. Artinya hari ini ada sidang kedua. Apapun
ya, apapun nanti adalah tergantung dari majelis hakim. Putusan ada di tangan hakim, majelis hakim. Kalau hakim bilang batal lelang ini, batal. Kalau tidak batal ya berarti dilelang ya, intinya gitu. Ini tergantung bagaimana nanti argumentasi kita di pengadilan. Ini ada, kalau menurut saya ini tidak benar. Secara hukum tidak benar karena melelang aset orang lain. Dan itu pun kita mampu kok menjual, kenapa? Dan kita sudah memberikan pernyataan di atas notaria mau mengembalikan uang negara yang dikorupsi sama Satrio itu. Kenapa? Kita tidak lari kemana-mana kok, pabrik ada, apa ada. Kenapa mesti memaksakan kehendak? Harus segera melelang melalui KPK. Kita bisa kok melelang, menjual belikannya bisa. Cuman KPK aja yang mau menjual sendiri dengan harga murah, dengan sesuka dia, belum lagi potong-potongan yang lain. Saya nggak ngerti itu yang kita ini kan. Artinya gini, KPK kalau mau kompromi ya, dalam artian mediasi ini, oke, beri kesempatan kami untuk menjual. Dan dia harus cabut hak lelangnya. Nah, dan itu dicabut lelangnya. Kalau itu cabut nanti kita banyak pembelinya yang mengalir, gitu loh. Karena ini menyangkut harga lelang itu sekarang sangat murah. Tidak bisa 5 tahun yang lalu dengan harga sekarang gitu loh. Itu udah beda jauh gitu. Nah, inilah yang kami prihatin sama KPK, kenapa selalu memaksakan hendak untuk melakukan penjualan aset-aset klien kami ini. Padahal ini bukan hasil korupsi. Oke. Oke Bang, terima kasih Bang ya. Selamat Iya. berjuang Bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.